pengusaha kita wajib untuk terus bangkit dan belajar. Belajar ke siapa? Tentu saja tagline dari The Empire Builders. MMC adalah Leader Learn from the Best. Kita belajar kepada orang-orang yang tepat. Di TEB pertama kita belajar tentang penaklukan Konstantinopel. Kemudian di TEB, The Empire Builder yang kedua, kita belajar di Semenanjung Iberia. Nah, kali ini kita tidak kalah menariknya karena ini adalah titik terjauh, yaitu Semenanjung Balkan. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang spesial. Beliau sudah pernah mengunjungi Serbia dan belajar dan banyak hal yang beliau temui. Beliau adalah Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ini luar biasa nih, Kang Denny nih. Disclaimer dulu ya. Apa itu? Ada disclaimer, ada yang Iya, ada disclaimernya. Saya bukan ahli sejarah. Ya, intinya begitu. Cuma saya pecinta sejarah. Cinta sejarah. Dan action dari apa yang kita sudah pelajari dari guru-guru kita, informasi yang kita dapatkan dari sejarah, apa yang bisa terkoneksi dengan keluarga kita. Mungkin bedanya itu aja. Masya Allah. Berani action. Berani action. Nah, gini, banyak para pengusaha yang sebenarnya ketika mau memulai itu kan harus terindra. Ya, kalau mau bikin visi, mau bikin strategi dan lain sebagainya, kalau ke indra langsung kan sangat luar biasa kan gitu ya. Ini cerita dari guru-guru kita, ya ada Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl. Nah, boleh diceritakan ini. Monggo. Ini penting ya, terkait dengan kenapa sih kuat banget ini kita untuk belajar sejarah, ya khususnya apa yang bakalan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Secara simpel kita bandingin gini deh, orang-orang Yahudi dengan tokohnya Zionis, ya, pergerakan Zionis yang kita kenal, ya, Theodor Herzl yang menyampaikan ide bahwa ada negeri yang dijanjikan untuk mereka, orang-orang Yahudi, untuk kembali menetap tinggal di suatu tempat. Padahal selama ini dia tersebar di mana-mana dan tanda kutip selalu bikin masalah. Gitu. Apa yang dijawab oleh orang-orang Yahudi? Langsung, yes, ya kita lakukan. Tanpa menolak, tanpa alasan, dan mendukung 100%. Nah, ini kita sebagai umat muslim. Ada bisyarah, ada nubuwah dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yang menyampaikan nubuwah di saat perang Khandaq. Ya, perang Parit, di mana ada sahabat yang bertanya terkait dengan negeri mana dulu yang kita taklukkan? Apakah Romawi Timur, ya Rumia, atau Romawi Barat? Rasul menjawab, negerinya Heraklius, Romawi Timur. Berarti itu Konstantinopel. Dan 600 tahun lebih pada akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih mewujudkannya. Nah, dari cerita itu, kita bisa simpulkan bahwa ada satu lagi bisyarah yang belum terlaksana, dan itu pasti terjadi di akhir zaman ini. Karena apa? Rasul tidak pernah bohong, dan itu pasti terjadi. Yaitu takluknya satu Romawi lagi, yaitu Romawi Barat, di mana disitulah titik saat ini adalah Vatikan, atau mungkin sebagian dari penutur sejarah menyampaikan bahwa itu all Europe. Berawal dari situ, kita sekeluarga sepakat untuk mentautkan keluarga kita menjadi bagian dari nubuah Rasulullah di akhir zaman ini. Masya Allah. Begitu kekuatan awalnya, Mas Budi. Baik, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di sebelah sana yang bagaimana terbentuknya entitas itu ya. Negara Israel itu dari seorang filsuf biasa, Theodor Herzl, yang dia seorang jurnalis mungkin ya atau apa gitu, tapi diikuti luar biasa. Tapi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita ternyata ya mungkin kita percaya sama Rasulullah tapi tidak benar-benar mau sekuat orang-orang di sebelah sana. Makanya kita mengajak para pengusaha untuk terus belajar agar kita mampu menguatkan visi kita. Betul ya? Betul. Nah, di The Empire Builders kita itu belajar sejarah bagaimana penaklukan Konstantinopel. Nah, dulu kita rame itu para pengusaha itu belajar langsung kita ngikutin jejak bagaimana dari Ertugrul Ghazi, kemudian kita mengikuti juga
jejaknya dari Orhan Gozi, kemudian sampai ke kita belajar juga suku Kaye dan Janisari. Nah, ini ada yang lebih kuat lagi nih, ya kan? Di The Empire Builder yang kedua, kita belajar ke Eropa di semenanjung Iberia, ya, belajar bagaimana kekuatan Tariq bin Ziyad. Nah, kali ini kita akan belajar lagi The Empire Builder ketiga nih, The Empire Builder ketiga. Kita belajar ke jantung jauh House of Jihad yang ada di Serbia. Nah, boleh diceritakan nih, bagaimana nih Pak Denny? Jadi kita mengawalinya simple aja ya. Saat Konstantinopel sudah takluk, yaitu dari Muhammad Al-Fatih ya Sultan di tahun 1453, tentunya seorang Muhammad Al-Fatih pun langsung berpikir, next adalah Roma. Gitu. Sehingga setelah dia menguasai Konstantinopel, beliau pun juga memulai untuk ekspedisi-ekspedisi menuju ke Roma. Nah, di mana itu yang perlu kita pelajari selanjutnya setelah Konstantinopel takluk. Kenapa? Karena ada satu nubuah lagi yang belum terlaksana dan itu diupayakan oleh Muhammad Al-Fatih, selanjutnya anaknya, dan yang sudah mulai terasa yaitu di masa Selim I, ayahnya Sulaiman Al-Qunun. Dan masa terbaiknya, pencapaian terjauh Utsmani menuju ke Eropa atau titik Roma, yaitu di masa Sulaiman Al-Qunun. Jadi yang kita akan pelajari adalah bagaimana kita menelusuri ya road to Rome, jejak-jejak Sulaiman Al-Qunun di Serbia atau Balkan. Jadi itu yang akan menjadi perjalanan di TEB ketiga ini. Berarti kita ke Serbia ya? Ke Serbia titiknya, betul. Kenapa kok tidak ke Roma kita? Kenapa nggak langsung ke Roma? Kan bisa harusnya kan ke Roma. Pertanyaan yang bagus, Mas Budi. Ya mungkin juga ini menjadi pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan sahabat MMC di mana-mana ya, dimanapun berada ya. Kenapa Kang Denny nggak lanjut aja sekalian ke Roma? Nah, simple pertanyaan saya jawabnya. Mau belajar apa di sana? Karena apa? Jejaknya ya memang baru sampai ke Balkan. Kalau kita ke Roma, kita hanya sebagai turis. Padahal sunnah atau ada ditetapkan tidak boleh kita memaksakan bepergian ke selain 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidku kata Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu kita harus meniatkan perjalanan tharihlah kita sebagai konsep belajar. Karena kalau belajar kita boleh kemana-mana, bahkan sampai ke negeri Cina, bahkan sampai ke liang lahat. Nah itulah belajar kemana-mana. Sehingga kalau kita ke Roma, apa yang kita mau pelajari? Tidak ada jejak-jejak keislaman di sana. Kita hanya bisa sebagai turis dan kita akan menggugurkan yang tadi bahwa tidak boleh kita bepergian. Tapi kalau kita ke Balkan, khususnya Serbia, wilayah-wilayah yang memang terindra kita bisa lihat, langsung kita bisa rasakan ada jejak-jejaknya dari perjalanan dakwah Sulaiman Al-Qunun di masa terluas, di masa terjauh, di masa terkuatnya Utsmani di saat itu, yaitu di era sekitaran tahun 1520 sampai dia menyelesaikan kepemimpinan di 1566. Baik. Kalau kita lihat kota Serbia, banyak orang-orang kita kan akan sedikit asing ya. Serbia, apa itu Serbia? Yang kita ingat ya dulu mungkin ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Serbia. Yang kita ingat juga ya mungkin waktu masih namanya Yugoslavia. Ya, nah, benar. Tapi kalau kita tentang Serbia, kita mungkin masih missing. Padahal ada hal yang menarik nih di Serbia. Nah, kalau pertanyaannya jadi begini, kenapa penting TEB ketiga ini ke Serbia? Gitu, Pak. Ya, pertanyaan menarik. Itu juga yang dipertanyakan kita sekeluarga pada saat ada semacam usulan atau mungkin perintah ya dari guru kami, profesor di salah satu university yang ada di Istanbul untuk pelajari lebih dalam Balkan. Balkan itu penting. Sehingga akhirnya kita mengambil kesimpulan di saat liburan kita 1 bulan, kita ke titik Balkan, di mana
ibu kotanya adalah Beograd atau Belgrad ya, yang ada di negara Serbia. Secara mundur sedikit ya, Serbia itu dulunya masuk ke wilayah negeri Serikat Yugoslavia ya, bisa dibilang begitu. Yugoslavia dengan Indonesia itu sejarahnya sangat kuat di masa dulu pemimpin kita Soekarno dengan Tito ya, pada saat itu memang punya koneksitas yang kuat. Dan pada akhirnya Serbia terpecah menjadi beberapa negara, diantaranya Kroasia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, dan next mungkin Kosovo yang akan mau pecah juga, mau memisahkan diri. Nah, kenapa penting Serbia? Karena disitulah titik jantung kekuasaan Utsmani terjauh itu ditanamkan, bisa dibilang jangkar utama untuk menuju ke Eropa. Kenapa? Yaitu di masa setelah kekhalifahan kedua, ya, di mana khalifah pertama di Utsmani itu di masa Selim I, itu sebagai khalifah yang memimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia, menjadi pemimpin itu, sehingga figur seorang Selim I itu menjadi sangat ditakuti karena tentunya didukung oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, berikutnya setelah Selim I wafat, kekuasaan Utsmani turun ke anaknya, yaitu Sulaiman Al-Qanun. Jadi intinya kenapa? Karena banyak kita bisa temukan jejak-jejak Sulaiman Al-Qanun, tadi juga yang disebutkan oleh Mas Budi. Ya, setelah ditaklukkan benteng Beograd Fortress, itu langsung dirubah namanya oleh Sulaiman Al-Qanun menjadi House of Jihad. House of Jihad. Nggak kebayang sebelumnya, saya pun nggak kebayang sebelumnya. Di sebuah negeri yang kalau di total muslimnya populasinya cuma 3-4%, ternyata di ibu kotanya ada dulu suatu tempat yang namanya House of Jihad. Rumah gitu. Untuk jihad. Rumah gitu ya? untuk jihad. Ya. Rupanya. Baik. Kalau ada kaitannya dengan tadi Sultan Al-Qanuni kan gitu ya, itu pembangunan House of Jihad itu ada kaitannya dengan Janisari katanya, atau bagaimana itu? Betul. Janisari. Jadi ini sejarah Janisari memang sejarah yang bertahap ya. Kalau kita pencetusnya, kalau kita tarik mundur, pencetusnya Janisari siapa sih? Di masa siapa sih? Kesultanan siapa? Nah, jawabannya adalah di masa Kesultanan Orhan Gazi. Ya, Orhan Gazi itu anaknya Osman. Ya, yang pada saat itu berkuasa di wilayah Bursa ya, di bagian Anatolia dari Turki. Ya, Turki sisi Asia. Nah, beliau yang menetapkan bahwa pentingnya ada pasukan khusus ya Janisari, sehingga dibentuklah Janisari dari pemuda-pemuda yang ada di sekitar Bursa. Tapi selanjutnya setelah kepemimpinan berikutnya Bayazid, itu yang menjalankan ekspedisi sampai ke Kosovo, itu setelah dia menang di Kosovo, dia merekrut Janisari dari Kosovo dan sekitarnya. Kosovo itu di mana? Yaitu sudah masuk ke wilayah Semenanjung Balkan. Nah, ternyata jiwa-jiwa pemuda sana sangat cocok untuk direkrut, sehingga terjadi perekrutan, diantaranya khususnya anak pemuda-pemuda yang orang tuanya sudah nggak ada, gitu karena tewas di peperangan, sehingga direkrut, diislamkan, dikhitan, diajari budaya Utsmani, juga diajari bagaimana dia punya talent, bakat sebagai pembuat alat perangkah atau sebagai pengguna alat perangkah sesuai dengan bakat dan minatnya, dan dilatih secara disiplin tinggi untuk dijadikan pasukan terdepan, yaitu pasukan Janisari. Nah, titiknya itu ditempatkan di titik benteng yang sudah ditaklukkan oleh Sulaiman Al-Qanun di tahun 1521, ya 1 tahun setelah dia menjabat, yaitu di wilayah Belgrad, sekarang ibu kotanya Serbia. Jadi itulah cikal bakal nama House of Jihad yang dijadikan titik training centernya Janisari, itu kira-kira. Milik pangkalatan militernya gitu. Betul. Ya. Banyak orang yang tadi ternyata saya baru belajar ini juga nih, ada beberapa sejarah tentang perang Moha. Ya, ternyata peran dari House of Jihad ini sangat penting. Ketika di masa Sultan Al-Qanun ini ternyata ada perang Moha yang antara berapa ratus ribu gitu ya. Nah, boleh diceritakan itu. Gimana itu?
ini juga yang menjadi sesuatu yang dikabur dan dikuburkan oleh para sejarawan Barat khususnya, karena itu sesuatu yang sangat memalukan. Sehingga J. Smith di saat ini sejarawan ya, 2019 baru berani ya menyampaikan secara terbuka lah kira-kira bahwa ada sesuatu hal yang mungkin kesedihannya untuk mereka itu yang kedua kalinya setelah Konstantinopel takluk, yaitu di Perang Mohawk. Perang Mohawk itu bagaimana terjadinya? Itu sebuah perang yang diinisiasi ya atau terjadi karena memang pertama adanya sikap tanda kutip meremehkan ya di saat pergantian kepemimpinan dari Selim I ke Sulaiman Al-Qunun yang pada saat itu masih 25 sampai 26 tahun lah kira-kira. Muda ya. Bisa dibayangin ya 25 26 tahun langsung memimpin kekhalifahan sebagai khalifah, negeri yang paling luas pada saat itu. Nah, sementara di pihak lawan yang merasa ini momen terbaik untuk kembali menguasai Konstantinopel atau merebut kembali dari Utsmani. Nah, sehingga ada seruan untuk perang salib dari gereja untuk ke seluruh empire bersatu berkoalisi untuk menyerang Utsmani. Nah, dalam persiapan itu mereka merasa di atas angin, bergabunglah sekitar 22 koalisi empire di Eropa, dan sehingga karena merasa kuat, mereka tidak lagi mau taat dengan kesepakatan awal, ya, di mana pada saat itu Hungari sudah pernah ditaklukkan sehingga sudah harus mempunyai kewajiban jizyah. Nah, di saat Sulaiman Al-Qunun mengirim utusannya untuk menagih jizyah, ini pimpinan Hungary Empire itu menganggap remeh dan tidak mau membayar jizyah, bahkan membunuh utusan dari Utsmani. Tanda kutip, pada saat utusan sebuah negara dibunuh, berarti ini sama aja mengumumkan perang, dan itu sangat membuat Sulaiman marah ya sebagai sultan dan sebagai ya izahnya kita ya sebagai pimpinan atau umat Islam yang pada saat itu berkuasa, itu marah betul sehingga mempersiapkan ya untuk memerangi yang tadinya kafir zimmi menjadi kafir harbi, ya sudah jelas membangkang, dan itu mengumumkan perang, sehingga dipersiapkanlah ya pasukan terbaik dengan peralatan tercanggih pada saat itu dari Istanbul bergabung ke House of Jihad yang ada di Belgrade untuk menuju ke Hungary Empire yang lebih di utara, tepatnya di titik lembah Mohawk. Sehingga teman-teman semua, mungkin saudara-saudaraku MMC di mana aja berada, silahkan cari di YouTube Perang Mohawk. Ya, alhamdulillah sudah mulai ada ya YouTube-nya cerita tentang detail tentang Perang Mohawk, di mana itu perang yang sangat memalukan buat Eropa pada umumnya. Kenapa? Mereka merasa yakin melawan satu Utsmani, tetapi Utsmani dengan kekuatan hanya 100.000 diperkirakan menurut para sejarawan, melawan koalisi dengan jumlah 200.000, ya 2 kali lipat lebih besar. Pada akhirnya takluk hanya dalam waktu 3-4 jam. Bahkan sebagian literasi bilang 2 jam itu beres. Nah, apa yang terjadi detailnya? Nanti saya ceritakan di sana. Di saat perjalanan terjadi detailnya, strateginya Sulaiman seperti apa, kenapa bisa menang lawan banyak, seperti itu. Berarti kita akan mengunjungi tempat yang sangat bersejarah, dan itu benar-benar mempermalukan bangsa Eropa, adanya House of Jihad. Gitu ya. Kalau kita di TEB pertama, kita mempelajari tentang bagaimana, kalau kata orang, perjuangan Al-Fatih itu sangat luar biasa, yang menaklukkan benteng Konstantinopel, menaikkan kapal di Bukit Galata itu dalam waktu 1 malam. Kita diindrakan langsung tentang bagaimana teluknya, Golden Horn-nya, kemudian ujung Galatanya, ya, walaupun belum sempat ya, tapi kita sudah begitu. Kemudian kata guru-guru bahwasanya penaklukan Konstantinopel itu dipersiapkan ratusan tahun.
ya, dari mulai bursa, dari mulai Iya. sangat-sangat luar biasa, dan itu benar-benar terindra kita. Jadi beda sama cerita orang biasa nonton YouTube, sangat-sangat berbeda. Nah, itu para pengusaha itu benar-benar tergerak membangun visinya, kita belajar dari tadi Iya. yang terbaik gitu ya. Betul. Nah, yang kalau di Serbia kira-kira apa yang akan kita indrakan, kira ada hal poin-poin apa gitu, Pak Denny? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kenapa sih why terkuatnya gitu ya kita ke Serbia, dan apa yang bisa kita pelajari yang paling dalam ada di sana? Ya tentunya betul tadi katakan, pada saat kita sampai di sana kita akan merasakan betul suasananya. Kita bisa lihat langsung peninggalannya. Kita bisa lihat langsung betapa terzoliminya kemudian ya Islam di sana, dan juga betapa hebatnya Islam pada masanya di sana. Jadi poin-poin yang bisa kita kunjungi, kita indra dan kita pelajari di sana itu banyak sekali. Ya, kalau kita bicara ketokohan, tentunya kita akan mengangkat kisah-kisah, jejak-jejak, kembali lagi Sulaiman Al-Qunun. Sulaiman Al-Qunun itu siapa? Nah, ini yang perlu memang banyak kita siarkan, kita sebarluaskan, kita edukasi. Sejarah itu kita dalam, bahwa orang Barat aja itu menyematkan nama The Magnificent Sulaiman. Ya, Al-Qunun itu kaitan dengan hukum. Jadi ini sultan yang paling lengkap dipersiapkan oleh Selim, orang tuanya, untuk menjadi sultan yang siap dari muda. Sehingga ini juga penting buat para pemuda ya, khususnya Muslim ya, sebagai generasi penjaga panji-panji Rasulullah berikutnya, untuk mempelajari Sulaiman muda ini seperti apa sih? Apa yang dia pelajarin? Ya, diantaranya Sulaiman dipersiapkan belajar dari mulai tentunya Al-Qur'annya. Karena dia pada akhirnya memudahkan untuk penelaahan hukum yang dibukukan. Jadi kalau kita bisa dibilang menciptakan undang-undang lah yang dibukukan gitu, yang dari kalau kita bicara syariat Islam itu kan banyak ya, banyak dan tersebar dari berbagai sumber dan keilmuan. Tapi khusus untuk bernegara, untuk apa-apa yang bakalan diperlukan nanti dipertanyakan para pemimpin di titik-titik yang telah ditaklukkan, itu disiapkan istilahnya bundel buku hukumnya. Nah, itu juga salah satu karya dari Sulaiman Al-Qunun. Betapa pentingnya menyiapkan sebuah perangkat hukum untuk bisa dijalankan di titik di mana lokasi atau wilayah itu sudah dibebaskan ya, dalam arti sudah didakwahkan Islam di sana. Itu satu. Yang kedua ya, bagaimana Islam itu diperkenalkan kepada orang-orang yang memang sebenarnya mereka dulu juga beragama tauhid, yang pada akhirnya mereka harus mengupdate atau mengambil keyakinan yang selama ini dia yakini untuk menerima Islam sebagai agama yang risalahnya sudah diupdate kembali. Nah, di situ juga betapa pentingnya pada saat itu Sulaiman menetapkan setelah penaklukan adalah dibangunnya institusi-institusi pendidikan berbasis masjid. Jadi terdata oleh beberapa penulis itu ada sekitar 217 lembaga pendidikan berbasis masjid yang ada di kota tua Belgrad. Bahkan sebagian dari literasi menyampaikan 273. Nah ini yang pasti di atas 200 lah, dan itu banyak. Nah itu. Tapi kalau misalnya kita ke sana tanpa persiapan ilmu yang kita pelajari dan kita disampaikan dari awal seperti halnya rencana teman-teman yang berangkat sebagai peserta TEB, 3 ini, sampai sana dijamin nggak bakalan dapat informasi ini dari tour guide lokal. Karena tidak ada tour guide lokal Muslim yang ada di kota Belgrad. Sehingga tidak mungkin itu disampaikan. Kalaupun disampaikan, itu adalah pasti input dari orang-orang yang sudah memahami tentang itu. Tapi kita akan pelajari di sana langsung dari muftinya. Mufti itu bisa dibilang pimpinan Islam tertinggi yang di sana. Itu yang kita akan upayakan dalam
waktu yang sempit, alhamdulillah kita sudah diterima untuk berdiskusi di kampus di Novi Pazar, di FIS ya, Fakulte Islam Case Studies. Itu kampus Islam yang ada di Novi Pazar untuk kita berdiskusi dengan orang akademisi di sana terkait dengan sejarah Islam yang ada di sana. Yang paling penting titik itu adalah titik sanjak. Yang dari tadi saya pegang-pegang nih logonya nih Mas Budi ya. Nah, ada di sini. Ininya ya. Iya. Ini sangat spesial nih saudara kita ya. Sanjak. Nah, itu juga titik yang menarik untuk kita pelajari. Ya. Ya. Sedikit cerita tentang sanjak mungkin. Oh gitu ya. Sanjak nih. Icip-icip aja dikit-dikit ya. Ya boleh. Karena kalau kita pelajari, ini bukunya dari Sanjak, Sanjak Azhar ya, monografi ya Ghazi Izabe Medrese. Di sini juga ada buku yang saya pelajari selain memang Sulaiman Al-Qunun, tadi juga ada Genosida Nad Bosnia Jima, yaitu memang luar biasa untuk belajar buku ini. Saya harus pantau dengan Google Translate karena ini buku ditulis dengan bahasa Bosnia. Bosnia ya. Betul. Kembali lagi ke Sanjak. Siapa sih Sanjak? Ya, atau apa itu Sanjak? Sanjak itu sebuah wilayah provinsi ya, bisa dibilang. Setelah ditaklukkan oleh Utsmani, sebuah wilayah itu disebut menjadi wilayah yang menjaga panji-panji, panji-panji bendera. Ya. Sanjak itu artinya bendera di bahasa Turki. Nah, sehingga itulah titik di mana wilayah sudah menjadi bagian dari panji-panji yang menjaga keislaman. Nah, Sanjak itu kalau sekarang itu lokasinya beririsan, ya karena dulu memang itu satu wilayah beririsan ke beberapa potong negara-negara yang sekarang sudah terpecah-pecah ya. Di antaranya Bosnia Herzegovina itu sebagian besar juga orang Sanjak, sebagian masuk di Serbia, sebagian masuk di Montenegro, sebagian masuk di Kosovo dan juga sedikit di North Macedonia. Nah sekitar situ termasuk beberapa juga wilayah Albania sisi utara. Nah, itulah wilayah Sanjak, ya daerah situ. Dan yang lebih menarik lagi, siapa itu bangsa Sanjak sebelumnya? Nah, ternyata ada literasi yang akhirnya kita temui bahwa bangsa Sanjak itu adalah bangsa yang dulunya sebenarnya Nasrani, ya bangsa Kristen yang tidak ingin ikut dengan kesepakatan gereja pada saat itu di konsesi Nikea. Di mana gereja menyepakati ada konferensi seluruh umat untuk menyepakati bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3 atau yang biasa kita dengar dengan nama Trinitas. Nah, tapi ini bangsa yang namanya ada Ilirik ya. Bangsa Ilirik ini adalah bangsa yang berpegang teguh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Dan akhirnya mereka mengasingkan diri ke wilayah Semenanjung Balkan sisi barat, adalah di tempat yang mereka sekarang tinggal itu. Sanjak berarti. Itulah Sanjak. Nah, itu pentingnya Sanjak. Dan akhirnya setelah dia tersentuh dengan dakwah Islam, itulah yang jadi menarik. Sehingga Muhammad Al-Fatih ya, itu setelah penaklukan Konstantinopel sudah memulai sampai melalui jalur dakwah dan perdagangan itu sampai ke titik Sarajevo, yaitu sekarang jadi ibu kotanya Bosnia Herzegovina. Nah, sampai ke situ berarti itu melewati bangsa Sanjak, di mana bangsa Sanjak akhirnya sangat menerima Islam. Kenapa? Nyambung, gitu. Sesuai dengan keyakinan mereka dan apa yang mereka yakini selama ini bahwa Tuhan itu satu. Ya Islam adalah agama tauhid yang menyampaikan ini. Nah, ya ini yang benar sehingga mereka betul-betul kuat menjaga akidah sampai sekarang. Bahkan saat digenosida sekalipun oleh empire-nya Serbia ya rezim pada saat itu mereka tetap kekeh menjaga wilayahnya dan tetap kekeh kepada akidahnya, menjaga keislamannya sampai saat ini. Sehingga ya sedikit kesimpulan saya pribadi ini mah ya disclaimer lagi bukan ahli sejarah, cuman saya cocok logi. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan yang benar-benar merdeka untuk menjaga keislamannya tanpa pengaruh dari orang lain atau negeri-negeri lain itu cuma 2 saat ini, Gaza sama Sanjak.
Jangan-jangan begitu. Dan gitu, kita ya. akan menemui saudara kita, teman-teman di Sanjak gitu Dan ya. kita di akan ITB. langsung berinteraksi Masya langsung Allah. dengan keluarga Akan bahagia dan sekali. keturunan Sanjak. Di ITB pertama kita belajar tentang ternyata Islam sangat diterima karena memang ada namanya Darushifa. Ya, bagaimana tentang orang-orang Eropa ketika ada orang gila dulu dibunuh. Ternyata di Darushifa itu diperlakukan sangat-sangat luar biasa. Kemudian di ITB kedua kita belajar bagaimana arsitektur luar biasa dari Alhambra di Eropa dan lain sebagainya di Semenanjung Iberia. Kemudian di TB ketika kita belajar tentang tadi ternyata ada madrasah luar biasa, ada house jihad gitu ya. Ada hal-hal menarik lagi apa kira-kira yang bisa digambarkan? Bisa dibayangkan ya, kalau ada madrasah yang sampai sekarang masih beroperasi dan terus mengeluarkan. Berarti ratusan tahun ininya ya? Sudah 500 tahun berdiri lebih. Bukti kedigdayaan. Ya, bukti kekuatan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan. Catatannya itu. Kalau saya lihat di era Sulaiman Al-Qunun itu dengan dia disematkan menjadi konun, Al-Qunun itu hukum, itu penetapan hukum, dia membuat simpel sebuah hukum, istilah membukukan sebuah undang-undang mungkin untuk ketatanegaraan dan lain-lain, sehingga pendidikan itu menjadi sangat penting. Nah, makanya di saat dia menguasai suatu titik langsung dibangun titik-titik pendidikan. Bahkan sebagian penulis mengibaratkan bahwa Balkan, khususnya daerah Belgrad atau Beograd pada saat itu disebutnya dulu sebagai Andalus Balkan. Titik di mana bisa disejajarkan atau diilustrasikan sama dengan Baghdad di masa kejayaannya, gitu ya, di masa kejayaannya, di mana pada saat itu orang-orang Eropa itu nggak keren kalau nggak belajar ke Baghdad. Nah, begitu juga titik di Balkan Serbia ini pernah menjadi pusat ilmu di situ. Jadi itu pentingnya. Dan kalau kita lihat pelajari kehebatannya Sulaiman Al-Qunun diantaranya adalah mendorong dibangunnya arsitektur-arsitektur yang pada akhirnya menjadi ikon yang luar biasa sekarang, baik di wilayah yang sekarang Turki, Utsmani, atau di titik-titik yang lainnya. Jadi diantaranya kalau kita sempat mampir ke Masjid Sulaiman, itu luar biasa megahnya. Terus juga hal-hal yang dibangun oleh Muammar Sinan dan termasuk perkuatan di tentara laut. Ya, tentara laut, di mana pernah ada ekspedisi yang bersama dengan Panglima Barbarossa. Nah, itu. Jadi itu menuju sudah mulai mau masuk menuju ke Italia. Ya, pada saat itu ya, dari kerjasama Sulaiman Al-Qunun dengan Barbaros, di mana kalau orang Eropa menyebutnya kaum barbar itu jadinya ya, dengan padahal nama ini ya, itu nama yang pahlawan kita ya, itu Khairuddin Barbarossa. Oh, ini kan jadi menarik nih teman-teman MMC ini kalau pengen terindra benar-benar mengagumi kejayaan Empire Builders ya. Kita kan pengen belajar dari dari Sultan Al-Qununi yang sampai titik terjauhnya adalah di Serbia. Nah gitu, poin-poin apa saja nih? Poin apa tadi sudah Sanjak ya. Kemudian kita akan belajar di madrasah yang nilainya ratusan tahun ya. Kemudian sudah. Ada hal apa lagi nih kira-kira yang bisa didapatkan? Yang paling menarik nih, kita pastikan semua pulangnya bisa bawa mata uang dinar. Oh, nah ini menarik juga nih. Karena ternyata di sana mata uangnya dinar. Padahal kan muslim ya. Nah, itu dia. Pengaruhnya itu kan sebenarnya ya menjadi biasa. bukti bahwa pengaruh Islam sangat kuat. Bahkan mata uang sampai sekarang masih berlaku adalah dinar. Jadi SDR ya, Serbian dinar. Itu salah satu buktinya. Terus berikutnya, kalau kita bicara terjauh tidak di titik itu. Base camp-nya iya, tapi terjauhnya sampai ke Hungaria atau bahkan mendekati Wina, Austria. Itu pernah. Walaupun tidak berhasil menaklukkan, tapi sudah sampai ke sana. Dan terakhir, jadi kenapa penting kita mempelajari Sulaiman? Sulaiman itu memang banyak diputarbalikan figurnya. Gitu ya. Kalau kita nonton film-film Sulaiman, itu diputarbalikan seakan-akan banyak layah-layah di istana, bercengkrama dengan wanita-wanita gitu. Padahal kalau kita pelajari detailnya dari tahun ke tahun, nggak sempat
gitu. Karena perluasan wilayahnya yang paling masif, paling jauh, paling luas. Jadi ke utara, ya setelah ke arah Balkan, ke utara Hungari, Austria, itu ke selatan, ke Kepulauan Rhodes yang ada di wilayah sekitaran Yunani. Belum lagi bergeser, ada gangguan lagi di wilayah Moldova yang ke arah Rusia. Belum lagi ada gangguan lagi ke arah Persia. Nah itu bulak-balik aja tuh, langsung memimpin sendiri Sulaiman Al-Qunun. Nah, ekspedisi yang tercatat aja yang saya mulai gali dan ada kemungkinan lebih, itu ada 13 ekspedisi selama dia jabat, dan itu bulak-balik antara utara, selatan, nanti dari barat ke timur, seperti itu. Dan itu bukti nyata bahwa setelah Sulaiman menyampaikan Islam dan memberikan Qunun ya sebagai bekal untuk memimpin sebagai undang-undang ya, itu menjadi titik terluas masa termasyurnya Utsmani ya, sehingga ini yang harus kita pelajari lebih dalam. Karena apa? Suatu saat di titik itu, khususnya di titik Balkan, itu adalah titik di mana Sulaiman mempunyai strategi untuk bagaimana menaklukkan Roma selanjutnya. Karena kalau kita bicara titik Novi Pazar, salah satu kota yang kita kunjungi di sana, ya, di mana tadi ada 80% Muslim di sana. Kalau kita tarik garis lurus ke arah barat, itu akan nabrak namanya negara sekarang Montenegro. Setelah Montenegro ada Laut Adriatik. Nah, di Laut Adriatik sisi barat, sisi daratan seberangnya itu sudah masuk Italia. Dan lurus lagi kita tarik garis ke barat, itu titik Roma kita bisa temui. Sehingga betapa pentingnya Balkan, khususnya wilayah Novi Pazar, Sanjak pada umumnya, sehingga menjadi perebutan dari berbagai empire yang ada di Eropa, karena memang sangat strategis. Sehingga bisa kebayang apa yang ada di benak Sulaiman, seperti juga akan pengulangan waktu penaklukan Konstantinopel. Adanya penguasaan lewat darat, lewat atas, melalui Hungari, Austria, baru masuk ke Italia. Dari atas ya, Venice, Florence, baru masuk ke kota Roma. Plus ada juga yang langsung melalui laut, ya, nyebrang Adriatik, turun ke pelabuhan Bari namanya, baru masuk melalui darat menuju ke Roma. Masya Allah, itu jadi, berarti kita akan benar-benar mengindra lagi-lagi. Dan kita tidak mengindra Roma, karena Roma belum ditaklukkan. Dan nggak ada apa-apa di sana. Belum jadi catatan, berarti kita tidak ke Roma, karena memang waktu itu yang sedang dipelajari adalah kekuasaan Sulaiman Al-Qununi yang menuju ke Roma. Makanya road to Rome. But in Serbia. Ini Balkan ini menjadi misteri yang coba kita pecahkan dan kita akan pelajari, semoga ini menjadi semangat. Jadi ini wajib juga para pengusaha hadir dan ikut ini ya. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga, visi misi yang kuat dari para pendahulu kita, para Sultan Utsmani yang luar biasa. Kita akan belajar di situ. Udah ya. Kalau tadi dapat kabar juga bahwasanya Chinese ya, ini perang dagang ini sudah buka kadin di sana tahun 2006 ya. 2016 ya. 2016 itu sudah buka kadin ya. Kenapa? Mungkin karena ada hal-hal yang penting gitu. Jadi menarik ya. Tadi selain ini memang menurut saya konten TEB yang paling lengkap, bisa dibilang begitu. The Empire Builders yang ketiga ini yang paling lengkap. Pertama dari sisi energi ya. Energi yang kita dapatkan ada spirit. Pertama, perjuangan Sulaiman Al-Qunun yang memang sudah lewat. Tetapi apa yang kita bisa tautkan adalah nubuah akhir zaman, di mana Roma akan kita taklukkan dan kita akan menjadi bagian yang ikut menyuarakan, bagian mensosialisasikan, bagian yang ikut nyampe ke titiknya, mengindra langsung, merasakan langsung betapa semangatnya sampai sekarang masih ada untuk kita melanjutkannya nanti. Yang berikutnya adalah ini adalah bonus-bonus nih. Ya, bonus-bonus. Pertama, mumpung Serbia itu masih memberlakukan bebas visa. Masih free ya. Buat orang Indonesia. Jadi kapanpun teman-teman MNC misalnya punya uang, beli tiket online langsung berangkat, malam ini berangkat gitu bisa, nggak harus repot-repot ngisi segala macamnya, divalidasi dulu. TB ketiga bebas visa, kesempatan luar biasa. Bebas visa. Berangkat jadi tanggal kita rencanakan berangkat tanggal 18.
Ya, kesempatan tanggal luar biasa. 18 masih ada waktu. Kalau mau bergabung, insya Allah ya tinggal nanti perubahan harga ya mungkin menyesuaikan karena perubahan tiket ya harga tiket aja. Oke, itu yang berikutnya udah banyak tuh ya poin-poinnya. Bonus lainnya adalah dari sisi perdagangan internasional. Oke. Betapa titik Balkan menjadi penting menjadi hub ekonomi, perbankan, dan juga perindustrian perdagangan. Kenapa? Di antara negara-negara Eropa, Serbia termasuk yang paling rendah UMR-nya. Tetapi tentunya serendah-rendahnya pasti udah di atas 2 kali lipat dari UMR Jakarta. Gitu. Sehingga apa? Potensi untuk siapapun yang berupaya untuk expand pasar, untuk membuka perusahaan di sana, bikin manufacturing atau apa produk apapun, tentunya dengan standar UMR yang cukup wajar ya, mungkin masih terjangkau gitu ya. Sebagai usahawan kita kan mikirin ke situ ya, rate-nya berapa nih ya, karyawan kita bakalannya seperti itu. Dan karena memang lokasinya memang sudah masuk ke Eropa, itu kita bisa terus memasarkan produk-produk kita menuju ke Eropa Barat ya dengan mudahnya ya dengan itu. Pertama. Yang berikutnya adalah sebegitu pentingnya sehingga ya saudara kita pengusaha-pengusaha yang dari Tiongkok ya negeri Cina itu sudah melihat potensi itu ya bahwa titik Beograd khususnya Serbia ini menjadi penting, menjadi titik batu loncatan menuju pasar Eropa, khususnya Eropa Barat ya selanjutnya. Kenapa? Sehingga apa? Sejak 2016, Kadin dari China sudah membuka kantor di Belgrade. Dari Indonesia sudah ada? Sudah. Ya, jadi ada 2 perusahaan yang sudah mencoba masuk ke Serbia dan itu berhasil dua-duanya. Ya, pertama Indomie yang mudah buka pabrik di sana. Oh, ada pabrik Indomie. Ada pabrik Indomie. Tenang, ya. Jadi tenang. Kalau kepepet ribet makan ya, ada Indomie. Berikutnya ada Delta Danube, itu pabrik pengolahan jamur. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi 2 pabrik itu yang eksis sampai sekarang dan ya alhamdulillah memang Indomie sekarang sudah menjadi market leader ya di Serbia gitu. Nih barangkali nanti warga MMC para pengusaha ini belajar juga ya tentang bagaimana tentang berbisnis agar ekspansi sampai ke sana gitu ya Pak Dede ya. Masya Allah, insya Allah ini jadi tambahan semangat agar kita terus belajar tentang sejarah tentang bagaimana perluasan Islam sampai ke Eropa dan kita juga menyusun visi dan misi agar kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Gitu kira-kira Pak Dede ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan, bisa mematik semangat kita untuk hadir dan ikut bersama MMC di The Empire Builders. Tanggalnya tanggal berapa? Kita ulang. Tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 sampai 26 Oktober kembali. Berapa hari itu berarti? Total 9 hari. 9 hari. Dan kita sudah. Dan satu hal lagi yang menjadi bonus adalah kita 2 kali transit di Istanbul. Dan 2 kali kita keluar city tour untuk belajar lagi 2 hal yang kabarnya belum sempat dikunjungin. Ya, yaitu titik makom Abu Ayyub Al-Ansori dan Galata Tower, Bukit Galata, di kunjungan tanggal 19 ya. Jadi 1 hari setelah berangkat, Sabtunya kita seharian di Istanbul. Selanjutnya saat kepulangan, ya saat kepulangan kita tentunya ziarah langsung ke ya pemimpin terbaik sepanjang masa untuk Panglima perang yaitu Muhammad Al-Fatih. Ya kita akan kunjungi dan kita keluar sejenak untuk ziarah ke makam Muhammad Al-Fatih di kompleks Masjid Fatih Mehmed Sultan. Masya Allah, dapat bonus ternyata. Kita mengunjungi Syekh Al-Ayyubi ya berarti Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ya, bukan Salahuddin. Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori, kita mampir ke Abu Ayyub Al-Ansori, kemudian nanti pulangnya mampir ke Mehmed Muhammad Fatih II ya. Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya. Semoga lagi-lagi teman-teman semuanya ayo segera bergabung di TEB yang ketiga. Terima kasih waktunya Pak Kang Neni. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.